Siapa yang tak kenal cacing tanah? Bagi sebagian orang, cacing tanah mungkin dianggap sebagai makhluk kecil yang menjijikkan. Tapi jangan salah, meskipun kecil dan menjijikkan, makhluk ini memiliki beragam manfaat. Cacing menjadi salah satu hewan penting dalam menjaga ketahanan pangan, karena dapat meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Selain itu, saat ini cacing telah banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak dan salah satu bahan buku untuk industri farmasi. Adanya respon jijik sebagian orang membuat sikap abai terhadap salah satu organisme tanah ini. Ancaman kepunahan akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida di bidang pertanian dan perkebunan yang masih terus-menerus merusak ekosistem. Padahal, tanpa cacing tanah akan menjadi kurang subur dan gersang. Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah, karena tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Cacing tanah tergolong ke dalam filum Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin. Tubuh hewan ini terdiri dari cincin-cincin atau segmen-segmen. Tubuh mereka dibedakan menjadi dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya, terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk klitelium, yang merupakan pengembangan segmen-segmen. Klitelium biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol atau tidak bisa dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Pada tiap segmen, kecuali segmen pertama dan terakhir, terdapat 4 pasang seta atau bulu sikat pendek, dan selom bersekat transversal di bawah lipatan kulit. Pada permukaan kulit cacing, terdapat lapisan tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah. Cacing tanah juga tidak mempunyai alat pendengar dan mata. Tetapi, tingkat kepekaan sangat tinggi sekali terhadap sentuhan dan getaran, sehingga dapat mengetahui kecenderungan untuk menghindari cahaya. Selain itu, cacing tanah tidak mempunyai gigi. Lapisan ini bisa menyerap udara atau oksigen di dalam tanah sehingga masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, oksigen pun diedarkan ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya kulit cacing tanah selalu basah, teman-teman. Nah, melalui kutikula lah cacing tanah bernapas. Jantung cacing disebut jantung berpasangan. Letaknya ada di bagian depan atau anterior dari tubuh. Jantung berpasangan berfungsi memompa darah beredar ke seluruh tubuh. Lingkar-lingkar aorta atau nadi digerakkan oleh otot jantung yang berkontraksi dengan mengembang atau mengempis. Pembuluh darah punggung atau pembuluh darah dorsal berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh darah bagian perut atau pembuluh darah ventral berfungsi mengangkut darah agar beredar ke seluruh tubuh. Tembolok merupakan penyimpanan sementara bagi makanan. Sistem peredaran darah pada cacing sangat rumit. Cacing memiliki 5 pasang jantung. Masing-masing terletak pada segmen atau ruas tubuh ke-7 hingga ke-11. Cacing juga memiliki beberapa pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil, serta pembuluh kapiler yang jumlahnya lebih banyak lagi. Setiap ruas tubuh cacing dilalui sepasang jaringan pembuluh-pembuluh darah, satu jaringan di sebelah kiri dan pasangannya di sebelah kanan. Sistem pencernaan terdiri atas tractus digestivus yang berupa sebuah tabung kecil yang dimulai dari mulut, faring, esofagus, tembolok atau ingluvius berdinding tipis, gizzard atau lambung tebal, usus halus, dan anus.
Cacing tanah memakan tanah. Tanah dicerna dan dikeluarkan di permukaan tanah. Kegiatan cacing ini dapat mengangkat kalium dan fosfor dari lapisan tanah bawah ke lapisan tanah atas. Tanah hasil pencernaan cacing ini mengandung banyak nitrogen yang dapat menyuburkan tanah. Dengan kata lain, hasil kerja cacing inilah yang bikin tanah subur dan bervariasi baik. Cacing tanah bersifat hermaprodit atau biseksual. Artinya, pada tubuhnya terdapat dua alat kelamin yaitu jantan dan betina. Namun untuk pembuahan, cacing tanah tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi harus dilakukan oleh sepasang cacing tanah. Dari perkawinan tersebut, masing-masing cacing tanah dapat menghasilkan satu kokon yang di dalamnya terdapat beberapa butir telur. Kopulasi dan produksi kokon biasanya dilakukan pada musim kemarau. Kehidupan cacing tanah dimulai dari kokon, cacing muda atau juvenil, cacing produktif, dan cacing tua. Lama siklus hidup tergantung pada kesesuaian kondisi lingkungan, cadangan makanan, dan jenis cacing tanah. Kokon yang dihasilkan dari cacing tanah akan menetas setelah berumur 14-21 hari. Setelah menetas, cacing tanah muda ini akan hidup dan dapat mencapai dewasa kelamin dalam waktu 2,5-3 bulan. Saat dewasa, kelamin cacing tanah akan menghasilkan kokon dari perkawinannya yang berlangsung selama 6-10 hari dan masa produktifnya berlangsung selama 4-10 bulan. Tak hanya berfungsi untuk menyuburkan tanah, ternyata manfaat cacing tanah untuk kesehatan juga tak kalah banyak. Sebut saja obat cacing, yang dianggap banyak orang ampuh mengatasi penyakit demam tifoid. Manfaat cacing tanah ini tak lepas dari kandungannya seperti protein dan asam amino. Menurut Profesor Antropologi dari University of Colorado Boulder, cacing tanah bisa dimakan dan merupakan bagian dari bahan makanan, sama halnya seperti ayam. Kandungan proteinnya sangat tinggi, belum lagi zat besi dan asam amino. Walau demikian, mengonsumsi cacing tanah hanya merupakan terapi alternatif saja, bukan sebagai pilihan pengobatan yang utama. Masih banyak manfaat cacing tanah bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berkala. Sangat wajar jika sekarang mayoritas orang merasa jijik atau tidak biasa membayangkan mengonsumsi cacing tanah.